Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang pengujian statistik, rata-rata, dan proporsi. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aluya Saleh, dan berikut selanjutnya adalah teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Hanuni Buanaya. Saya Dian Ayu Pramawati. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Kadian. Pengertian hipotesis dan pengujian hipotesis. Good dan Sketch 1954 menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Kerlinger 1973 menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Lime 2007 mendefinisikan hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai suatu nilai parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri hipotesis. Yang pertama ada menyatakan hubungan, lalu yang kedua sesuai dengan fakta, yang ketiga sederhana dan dapat diuji, lalu yang keempat ada dapat menerangkan fakta dengan baik. Pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian hipotesis dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis. Selanjutnya, pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar, oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis yang sedang dipersoalkan atau diuji. Lalu yang selanjutnya ada prosedur pengujian hipotesis. Untuk yang langkah pertama merumuskan hipotesis min hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau HA. Lalu yang langkah kedua ada menentukan tarif nyata atau probabilitas menolak hipotesis. Lalu yang ketiga ada menentukan uji statistik. Alat uji statistik uji Z, T, F, X2 dan lain-lain. Lalu langkah keempat ada menentukan daerah keputusan, daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Lalu yang selanjutnya ada mengambil keputusan, menerima HO dan menolak HO, menerima H1. Daerah kritis. Di bawah ini adalah contoh dari daerah kritis. Daerah kritis terbagi menjadi dua, yaitu uji dua pihak, pihak kanan dan uji pihak kiri. Formulasi hipotesis. Hipotesis 0 HO merupakan hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis alternatif atau tandingan H1 atau HA merupakan hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0. Lalu yang selanjutnya ada uji signifikan satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan HO hanya satu, yaitu diletakkan di ujung sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja. Oleh karenanya hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata yaitu A, dan untuk nilai kritisnya bisa dituliskan dengan ZA. Sedangkan pengujiannya dua arah adalah daerah penolakan HO ada dua daerah, yaitu terletak di ujung sebelah kanan dan kiri. Pengujian satu arah atau on-tail test digunakan untuk keputusan penolakan HO dengan tanda lebih dari atau lebih besar atau lebih kecil. Contoh 1. Uji beda dua rata-rata populasi. Misalnya, buat perumusan hipotesis untuk rata-rata hasil tes masuk mahasiswa baru yang lebih dari 70%, maka HO sama dengan mu lebih kecil 70, H1 mu
lebih besar 70. Untuk tanda lebih kecil pada menunjukkan daerah penerimaan HO, sedangkan tanda lebih besar ada HO menunjukkan daerah penolakan di sebelah ujung kanan. Uji signifikansi satu arah dan dua arah. Uji beda selisih dua rata-rata populasi, misalkan hipotesis selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. H0 mu1 min mu2 lebih besar 0, H1 mu1 min mu2 lebih kecil 0. Tanda lebih besar pada HO menunjukkan daerah penerimaan HO, sedangkan tanda lebih kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ujung kiri. Uji signifikansi satu arah dan dua arah. Yang ketiga ada uji nilai rata-rata sama dengan 26%. Maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 mu sama dengan 26%, H1 mu tidak sama dengan 26%. Rumus pengujian rata-rata. Uji statistiknya, 1. Simpangan baku populasi diketahui. Di bawah ini adalah contoh simpangan baku populasi diketahui. Yang kedua, simpangan baku populasi tidak diketahui atau menggunakan distribusi norma baku. Di bawah ini adalah contoh simpangan baku populasi tidak diketahui. Menggunakan distribusi 1 dengan derajat kebebasan F sama dengan N-1. Contoh pengujian hipotesis rata-rata. PT Java mengembangkan sistem pelayanan prima kepada konsumennya bahwa dalam satu hari lebih dari 100 orang konsumennya dalam satu hari. Selama survei dalam waktu 30 hari, rata-rata pelayanan yang sudah diberikan yaitu 35 hari dengan standar deviasi sebesar 6. Taraf nyata 5%. Apakah target perusahaan lebih baik meningkatkan pelayanan dengan menambahkan harinya yaitu rata-rata lebih dari 30 hari? Dijawab, X sama dengan 35 sigma sama dengan 6 mu sama dengan 30. Rumusan hipotesis, HO mu kurang dari 30, H1 mu lebih besar 30, ZA 0,05 sama dengan 164. Penyelesaian selanjutnya ada nilai uji statistik dari data sampel. Z sama dengan 35 dikurang 30 per 6 per akar 100 sama dengan 5 per 0,6 sama dengan 8,33. Kesimpulannya Z hitung 8,33 lebih besar dari Z tabel 1,64, maka H0 ditolak. Artinya rata-rata pelayanan prima yang diberikan lebih dari 30 hari. Penentuan hipotesis. Uji satu arah H P sama dengan P, HP lebih dari P atau HP kurang dari P. Uji dua arah HP sama dengan P, HP bukan sama dengan P. Penentuan statistik uji yang digunakan diberikan oleh ZA sama dengan P min P per sigma, di mana sigma sama dengan akar dari P1 min P per N untuk populasi yang tak terbatas, dan sigma sama dengan akar dari P1 per 1 min P per N, akar N min N per N min 1 untuk populasi terbatas. Kesimpulan, tolak atau terima HO. Contoh pengujian hipotesis proporsi. Seorang public relation Hotel Cemara berpendapat bahwa selama masa liburan jumlah konsumen yang menginap belum mencapai 50% dengan alternatif lebih dari itu. Untuk menguji pendapat tersebut, dilakukan wawancara kepada 100 orang konsumen yang datang. Ternyata 75 orang konsumen yang datang belum memenuhi kriteria yang sesuai target. Gunakan A sama dengan 10%. Ujilah pendapat tersebut. Dijawab, N sama dengan 100X sama dengan 75A sama dengan 10%. ZA sama dengan 1,28. Rumusan hipotesis, HO sama dengan P lebih besar sama dengan 0,50, HA P
lebih kecil 0,50. Lalu yang selanjutnya ada penyelesaian. Z0 sama dengan 75 dikurang 100 dalam kurung 0,50 per akar 100 0,50 dalam kurung 1 dikurang 0,50 sama dengan 25 per akar 25 sama dengan 5. Kesimpulan, karena nilai Z hitung 5 lebih besar dari Z tabel 1,28, maka H0 ditolak. Artinya benar pendapat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.